Orang itu kalau sudah melakukan kekuatan kemampuan kayak apapun, orang yang kuat atau orang yang punya kesaktian kayak apapun, kita tidak bisa melawan dengan sebuah takdir. Sak mulya-mulyane urip iki luwih mulya lamun bisa nampa kasunyatan kang sejati. Kemuliaan hidup di dunia ini itu tidak ada banding selain kita menerima sebuah realita. Nampa kasunyatan nyatane urip iki tak tampane. Nek dek wingi wis ilang dilakoni, sing sisuk urung bakal kelakon. Sing di Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para pamirsa YouTube ingkang minulya, ing mriki kula sowan wonten ngarsa panjenengan sami badhe ngaturaken setitik piwulang saking para sesepuh ilik-ilik supados kita menika mangke saged nglampahi gesang wonten ing bebrayan menika mangke saged ica sae mboten wonten pambengan menapa-menapa angsal sinambungan kalin sanak kadang nika sae. Nanging saderengipun kula nyuwun bantuanipun like kalian subscribe sampun suping nggih dipun ungelaken bunyine ting tong. Nah niku supados panjenengan sami mangke mboten ketinggalan video kula sakteruse. Ugi matur mbah nuwun katur dumateng sedherek ingkang sampun paring pambantu subscribe. Mugi-mugi panjenengan sami tansah karoban ing sihing Gusti, tansah ginanjar kawilujengan. Ing mriki kula badhe medhar utawi matur wonten panjenengan sami, wonten ngarsa panjenengan sami bab wewarah utawi piwulang ingkang unglipun basa Jawa mekaten. Nanti akan saya transit dengan bahasa Indonesia. Elingo yen bakal ilang, aja kelingan lamun kelangan. Urip sadrema hang lakoni, yen nampa lelakon adile kudu dilakoni. Amarga urip iku duduk tandha pitakon, ananging wis dadi kersane Sang Hyang Manon. Sak mulya-mulyaning urip iki luwih mulya lamun bisa nampa kasunyatan kang sejati. Sejatine kang mangkono iku wis kakenan nugrahane Sang Hyang Widi. Krodaning ati ora kuwawa njebol kodrating Gusti. Sak dhuwur-dhuwuring kasesten ora bisa ngungkuling pepesden. Giri lusi janma tan kena ingino. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan demikian kurang lebihnya. Elingo yang bakal hilang, ingatlah kita itu akan hilang, akan mati, akan menuju ke alam kematian untuk melakukan kemanunggalan. Ini piwulang Jawa ya, manunggaling kawula kelawan Gusti. Agar kita nanti bisa manunggaling kawula kelawan Gusti, gak bolak-balik reinkarnasi, ora bolak-balik manjalma, tidak sering melakukan atau menjalankan sebuah kiamat. Elingo yen bakal ilang, aja kelingan lamun kelangan. Jangan teringat, jangan mengingat-ingat sesuatu yang hilang. Bahkan tubuh kita hilang jangan sampai diingat-ingat. Apalagi sesuatu yang di luar diri kita, yang termasuk itu milik kita, tapi sebetulnya dia kalau lepas, anggaplah semua itu bukan hak milik kita. Rasa ikhlas inilah rasa legowo nampa sekabehing lelakon, menerima segala perjalanan hidup, riwayat hidup ini kita dengan sukacita. Ojo kelingan lamun kelangan. Urip sadurunge nglakoni hidup itu sekedar menjalankan
Karena Sang Guru sejati sudah membuat sebuah skenario perjalanan hidup kita. Sehingga kalau kita itu legowo dengan menjalankan, pedes paiting urip, susah senenging urip, ditampa kanthi legowo, ikhlasing penggalih. Yang artinya urip sak temu nglakoni. Elingo yen bakal ilang, aja kelingan lamun kelangan. Urip sak temu nglakoni. Yen nampa lelakon adile kudu dilakoni. Kalau kita menerima peran dari Sang Maha Sutradara, ya kita jalani dengan penuh sukacita. Yen nampa lelakon adile kudu dilakoni. Amarga urip iki duduk tondo pitakon, karena hidup ini bukan sekedar hanya tanya, sehingga tanda tanya yang selalu ada di diri kita ini membuat kita nanti menjadi sebuah kebingungan, kebanyakan pertanyaan. Tapi kalau terpaksa bertanya, tanyalah pada dirimu sendiri. Yen kepeksa takon darmaji kebingunganing bab uripmu iki, sing kira-kira wong liya ora bisa maca, takono marang kang momong uripmu, takono marang guru sejatimu, gurumu kang wicaksana. Yen nampa lakon adile kudu dilakoni, amarga urip kudu tok pitakon, ananging wis dadi kersane Sang Hyang Manon, sudah menjadi kehendaknya Sang Empunya hidup, sudah menjadi kersaning Gusti Sang Hyang Widi. Ini kita harus menerima dengan legowo, rasa tentrem, ayem. Ngeluh itu manusiawi, tapi jangan selalu mengeluh. Karena kita nanti kalau selalu mengeluh, lupa akan rasa bersyukur. Sak mulya-mulyaning urip iki luwih mulya lamun bisa nampa kasunyatan kang sejati. Kemuliaan hidup di dunia ini itu tidak ada banding selain kita menerima sebuah realita. Nampa kasunyatan nyataning urip iki tak tampane. Nek dek wingi wis ilang dilakoni, sing sesuk urung bakal kelakon. Sing dinyangi, sing dilakoni iki dina ayo ditata rasa syukur. Kenapa? Hanya kita yang bisa mengolah, merasakan tatanan batin kita. Susah senengi urip iki duduk krana sapa-sapa, krana awake dhewe. Nek awake dhewe iso tentrem kanggo awake dhewe, niscaya di luar tubuh kita nanti atau di luar diri kita maksud saya itu akan menjadi tentram dan damai. Bukan dunia yang indah kita menjadi tersenyum, tapi karena kita tersenyum dunia menjadi indah. Kurang lebihnya demikian, atau kalau kita ringkas, sak mulya-mulyane urip iki luwih mulya lamun bisa nampa kasunyatan sejati. Kasunyatan itu adalah surga yang terindah buat kita. Kasunyatan itu adalah sebuah ajang yang paling jembar. Orang kalau sudah terima kasunyatan, kita tidak sempit berpikir, kita tidak dangkal untuk kita pakar tining dewi, tidak sempit hati, juga tidak dangkal pikiran. Legowo, jembar, koyok dining jembaring itu segoro. Swarga iku iso dijembarke karo sapa wae lamun wong iku iso nampa kasunyatan. Wis itu. Ane kang mangkono iku wis kakenan nugrahane Sang Hyang Widi. Orang yang bisa menerima sebuah kenyataan itu adalah sebuah kanugrahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan tidak akan memberi sebuah kanugrahan kalau kita tidak legowo. Tuhan tidak akan memberi kanugrahan kalau kita tidak sabar. Tuhan tidak akan memberikan anugerah kalau kita ini tidak ikhlas. Dan kita tidak akan merasakan surga yang indah dalam diri kita ini kalau kita tidak
merasakan sebuah kasunyatan ini, tidak bisa menerima sebuah kenyataan hidup ini. Krodaning ati ora kuwo njebol kodrating Gusti. Kita punya kehendak, monggo. Kita punya cita-cita, monggo. Kita punya perjalanan yang sedemikian, monggo. Tapi kalau Tuhan sudah memberi kodrat, nanti kita demikian, kebalikan atas dasar kehendak kita terima dengan legowo. Inilah kasunyatan. Dan atas dasar keputusan Tuhan itu jauh lebih indah daripada pilihan kita. Apa yang kita pilih belum tentu indah, tapi apa yang jadi pemberian Tuhan itulah yang terindah. Makanya kita berusaha menerima sesuatu dengan realistis. Kita menjadi orang-orang yang bisa menerima sebuah realita, kenyataan. Nyataning koyok ngene, aku wis tak tampa kanthi legowo syukur naning penggalih. Sak duduring kasekten ora bisa ngungguling pepesden. Orang itu kalau sudah melakukan kekuatan kemampuan kayak apapun, orang yang kuat atau orang yang punya kesaktian kayak apapun, kita tidak bisa melawan dengan sebuah takdir. Pepesden itu takdir. Pepesden itu kodrat. Jadi dalam keadaan kita setat berjalan mengarungi samudra kehidupan terus sampai melelahkan. Nah, di sini akan kita ketemu dengan pepesden, ketemu dengan finish, ketemu dengan kodrat, ketemu dengan garis terakhir yang tidak harus kita sesali apa yang terjadi, toh kita sudah berusaha berjalan dan menjalankan apa yang menjadi aturan main hidup. Ini yang harus kita terima dengan legowo, belajar dadi wong legowo, belajar kita menerima dengan realita, belajar menjadi orang kasunyatan, ini kasampurnaning jiwa. Belajar menjadi orang kasunyatan berarti kita belajar untuk menyempurnakan diri. Belajar kasunyatan berarti kita belajar untuk melakukan olah spiritual. Dan kasunyatan inilah bagian daripada spiritual yang paling tertinggi. Bukan spiritual itu bisa, orang-orang spiritual itu bisa memandang atau melihat makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib. Untuk ukuran saya enggak. Kita itu ada teman dulu pada saat kita menderita, terus kita minta bantuan pada teman yang hidupnya enak dan mewah. Dan ke situ bukan diberi bantuan atau pinjaman, tapi justru diumpat atau dikata-katai pemalas, bodoh dan sebagainya, sehingga sudah tidak membawa sesuatu bantuan, tapi pulang membawa rasa sesal dan kecewa, sakit hati karena diumpat. Setelah bolak-balik zaman, perjalanannya seorang manusia berubah, teman yang hidupnya mewah dan enak itu menjadi menderita, mengalami suatu penderitaan karena faktor apa, faktor lain. Dan karena faktor lain kita menjadi hidup enak, mubra-mubru, diberi kecukupan dengan Tuhan. Nah, pada saat teman yang pernah melakukan caci maki, umpatan-umpatan yang pernah hidupnya pena itu lewat di depan kita. Lantas dia itu mungkin terjatuh membawa rumput apa-apa karena dia menjadi seorang perumput. Kita dengan legowo dibantu, ayo mas, kini tak tulungi, ayo leren dhisik nang omahku. Terus manggil istrinya, bu ini bapaknya ini, masnya ini dikasih minum. Terus kamu bungkuskan beban bantuan apa atau bekal apa agar bawa pulang, ini nanti dibawa pulang ya mas untuk masak dengan anak dan istri.
Ini pengertian yang semacam ini bukan untuk melehni atau menunjukkan agar dia menjatuhkan mental dan moralnya kemarin, tidak, tapi dia ada rasa ketulusan yang total tanpa memikirkan dendam dan apa. Dia melakukan sebuah kebaikan karena itu adalah amanah jiwanya, adalah itu jejiban panyes dawuh teko guru sejati ini. Inilah yang dikatakan spiritual tuh ini, bagian daripada spiritual ini. Jadi orang-orang spiritual itu telah mengenal dirinya sendiri. Seperti kata-kata kami atau puisi, sebetulnya itu kalau bahasa Jawa geguritan. Elingo yen bakal ilang, ojo kelingan lamun kelangan. Urip sadremo hang lakoni, yen tompo lelakon adile kudu dilakoni. Amarga urip iku dudu tandha pitakon, ananging wis dadi kersane Sang Hyang Manon. Sak mulya-mulyaning urip iki luwih mulya lamun bisa nampa kasunyatan kang sejati. Sejatine kang mangkono iku wis kakenan nugrahane Sang Hyang Widi. Ini right. Krodaning ati ora kuwa njebul kudrating Gusti, sakduring kasesten ora bisa ngungkuling pabesten. Giri lusi janmo tan keno ingino. Setinggi-tingginya gunung itu, giri itu gunung, masih bisa dikalahkan dengan si lemah lusi. Lusi itu rumput. Setinggi-tingginya gunung masih bisa diduwuri karo suket. Dadi wong digdaya kuwi enek sing luwih digdaya lan sing digdaya sing ngalah niki kadang-kadang orang lemah. Janmo tan kena ingino, manusa ki ora kena ngina marang sapa wae, apa maneh wong kuwi sak pada-padane urip, sak pada-padane manusa. Nah, di sini agar kita mendapat sebuah kemuliaan jiwa, bukan kemuliaan hidup secara materi atau barang-barang yang konkret, tapi kemuliaan hati yang amat sangat dalam, yaitu hati nurani atau spirit yang amat sangat indah yang kita lakukan. Mungkin pedaran kami sampai di sini. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.